Iya, saudara. Dan di minggu pertama ini, tema gereja kita adalah tentang Thanksgiving, yaitu tentang ucapan syukur, saudara. Kita seringkali berpikir bahwa ucapan syukur itu berkenaan dengan atau berkenaan tentang kebahagiaan atau sukacita atau kesembuhan, berkat sehingga kita mengucap syukur, naik pangkat misalnya, atau mimpi menjadi nyata sehingga kita mengucap syukur. Seringkali kita berpikiran seperti itu, bukan? Padahal tidak selalu seperti itu. Ya, saudara, bersyukur tidak selalu sebagai ungkapan kebahagiaan karena sesuatu yang dahsyat terjadi atas kehidupan kita. Ya, bersyukur juga bisa karena hal-hal yang sederhana, hal-hal yang alami, yang hari-hari kita alami, saudara. Misalnya nafas hidup kita bisa bernafas, syukuri, ya saudara. Lalu kemudian kesehatan kita, syukuri, ya saudara. Itu juga bisa menjadi alasan untuk kita tetap mengucap syukur meskipun mungkin tidak sespektakuler. Misalnya sakit parah stadium 4 kanker disembuhkan Tuhan. Tetapi jangan salah, saudara, justru hal-hal yang sepertinya sepele karena kita sudah mengalami hari per hari, saudara, sehingga menjadi satu kebiasaan, seperti nafas hidup misalnya. Sesuatu yang biasa, bukan? Tetapi orang yang sakit di rumah sakit, saudara, kehabisan nafas, pakai oksigen, saudara, itu menderita sekali. Kalau kita misalnya diukur, yang di tangan itu, saturasi kita misalnya bisa sampai 100, itu anugerah Tuhan, saudara. Ya, kalau orang yang di dalam masalah dalam kesehatannya, saudara, itu persoalan. Jadi kalau hari ini kita bisa hidup, bisa bernafas, syukuri, katakan amin. Ya, itu menjadi alasan bagi kita juga untuk mengucap syukur, bersyukur. Tetap bisa kita lakukan, saudara, setelah kita melewati tahun 2023. Terima kasih Tuhan, bersyukur kita bisa masuk di minggu pertama di 2024, bersyukur. Dan yang terpenting adalah bahwa di dalam Kristus saudara dan saya selalu disertai Tuhan. Saya selalu disertai Tuhan. Dan karena kita percaya bahwa kita disertai Tuhan, sepanjang tahun kemarin, sepanjang tahun ini kita semua percaya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, Immanuel itu ada pada setiap kita dan saudara, sehingga saudara meresponinya apa ketika kita percaya bahwa kita disertai Tuhan? Responnya adalah selalu mengucap syukur. Baca dulu ayat Efesus 5 ayat 20. Ini ayat dasarnya, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu kepada Elohim Bapa dan nama Tuhan kita, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Disebutkan mengucap syukur senantiasa kepada Elohim di dalam Yesus Kristus. Karena itu berkenaan dengan tema tentang mengucap syukur pada hari ini, saya akan menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui tentang ucapan syukur dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah yaitu bersyukur menjadi gaya hidup orang percaya. Ini saudara, mengucap syukur adalah tindakan awal orang percaya, yaitu ketika kita orang-orang yang sudah diselamatkan, tindakan awal, terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat anugerah keselamatan yang Tuhan telah beri kepadaku. Bukan usaha, bukan kekuatan, bukan jerih lelah, tetapi itu adalah pemberian. Ya saudara, sehingga ucapan syukur setiap hari kehidupan kita menjadi gaya hidup. Selain kasih sebagai tanda dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen kan dikenal dengan kasih, bukan? Dijahati nggak balas, dijahati balas kebaikan. Sehingga orang Kristen ini
terkenal apa? Kasih. Tandanya orang Kristen adalah penuh kasih, belas kasihan. Ya. Tetapi jangan hanya sampai di situ, saudara. Biarlah mengucap syukur juga menjadi tanda atau gaya hidup orang percaya. Sedikit-sedikit bersyukur, saudara, kepada Tuhan. Itu keren. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Saya sering kali mengatakan kepada jemaat, dalam segala sesuatu kejadian, carilah alasan untuk selalu mengucap syukur. Kan sering saya ngomong begitu, bukan? Carilah alasan untuk dapat selalu mengucap syukur. Apanya yang disyukuri, Pastor? Alami hal yang buruk, apanya yang disyukuri? Saya katakan, carilah alasan, selalu ada pasti. Saudara, baca dulu juga ayat Kolose 3 ayat 16 dan 17. Biarlah firman Kristus tinggal di dalammu dengan berlimpah, sehingga dengan segala hikmat kamu dapat saling mengajar dan saling mengingatkan dengan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Dan karena anugerah kamu dapat mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Terus ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Yesus. Terus, dan ucapkanlah syukur kepada Elohim Bapa kita melalui Dia. Lihat, disebutkan dalam segala sesuatu Tuhan mengajarkan kita ucapan syukur itu menjadi gaya hidup dalam segala sesuatu. Ayo koreksi diri. Dalam diri kita lebih banyak mengeluh atau mengucap syukur kira-kira, saudara? Seburuk apapun yang kita alami, saudara, cari alasan untuk tetap mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada orang yang kemalingan, rumahnya dimasukin maling. Dia berkata, bersyukur loh Pastor. Hah? Kemalingan kok bersyukur? Kenapa? Puji Tuhan, Tuhan masih menjaga barang-barang yang lain katanya. Coba kalau yang ini diambil, wah kalang kabut kami katanya. Dimalingi loh masih bisa bersyukur, masih ada yang tersisa. Saudara. Terus yang lain lagi cerita begini. Ada satu keluarga, anaknya tertangkap. Dia pemakai narkoba. Ayahnya ngomong apa? Bersyukur, Pastor. Kok bersyukur anaknya narkoba, kok bersyukur? Kalau enggak ketangkep, anakku bisa jadi bandar. Itu artinya apa? Tetap mencari alasan untuk tetap mengucap syukur. Segala sesuatu yang terjadi seburuk apapun, carilah alasan bahwa ada baiknya. Ya, saudara. Untung anakku ketangkap. Kalau enggak dia bisa hancur, bisa jadi bandar dia. Untung ketangkap. Sekarang direhabilitasi. Saudara. Jadi, ayo, saya tidak tahu apa menjadi kehidupan saudara, pergumulan saudara, baik atau buruk. Pasti kita akan alami itu, saudara. Tetapi firman di awal tahun ini untuk mengajarkan kepada kita selalu mengucap syukur. Biarlah itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, maka hiduplah di dalam Dia dengan berakar dan dibangun di dalam Dia, bertambah teguh oleh iman yang diajarkan kepadamu dan tetap melimpah dengan ucapan syukur. Banyak sekali di dalam kitab suci kita ini mengajarkan tentang mengucap syukur. Terutama adalah karena dalam segala perkara Dia ada. Dia Elohim yang selalu setia menolong, menyertai, saudara, memberkati kita, bersyukur. Masih bisa kita lakukan dalam segala keadaan, seburuk apapun. Bersyukur juga kita bisa dapat lakukan ketika misalnya engkau ditinggalkan oleh orang-orang yang engkau cintai, saudara. Suamimu meninggalkanmu,
istrimu meninggalkanmu selamanya misalnya, orang tuamu. Kok bersyukur, Pastor? Iya, karena Tuhan masih memberikan kekuatan. Dia yang memeliharaku sampai dengan hari ini. Dia tetap menjaga, dia tetap memelihara, dia tetap melindungi. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin aku kuat. Sehingga sekali lagi, di dalam titik terendah sekalipun, ada alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita. Ya, bersyukur menjadi gaya hidup orang percaya. Sebagian orang beranggapan begini, saudara. Kalau aku banyak harta, pasti aku banyak bersyukur, Pastor. Kalau aku banyak harta, pasti aku banyak bersyukur dan pasti aku akan berbahagia. Apakah benar demikian, saudara? Tidak. Bukanlah kekayaan yang menjadi sumber kebahagiaan. Tidak, saudara. Yang benar adalah justru sebaliknya, dengan terus mengucap syukur kepada Tuhan yang menjadi gaya hidup saudara, maka sepanjang hidupmu, saudara, sepanjang hidupku, engkau akan berbahagia. Bahagia tidak diukur dari harta kok, saudara. Serius, enggak. Sebenarnya pengertian kaya itu apa sih, saudara? Sebetulnya pengertian kaya sejati itu bukanlah orang yang memiliki banyak harta, tetapi adalah orang yang dapat menikmati dan mensyukuri apapun yang mereka punya. Ini, kaya bukanlah orang yang memiliki banyak harta, melainkan orang yang dapat menikmati dan mensyukuri apapun yang mereka punya. Karena itu, biarlah kita bersyukur, biarlah bersyukur itu menjadi gaya hidup bagi saya dan saudara. Saya ingat kisah begini, ada seorang anak yang mengeluhkan karena sepatunya butut rusak. Lalu dia melihat sepatu teman-temannya bagus, saudara. Dan dia mengeluh dan mengeluh terus. Namun ketika dia suatu saat berjalan bertemu dengan seorang yang enggak punya kaki, dia berhenti mengeluh dan mulailah dia bersyukur. Tuhan, terima kasih, masih ada kaki yang bisa dipakein sepatu meskipun sepatunya butut. Terima kasih Tuhan. Lihat, saudara, jangan menunggu seperti itu, bukan, saudara? Tetapi Tuhan mengingatkan dalam segala perkara, ucapkanlah syukur. Apakah ada di antara saudara yang seringkali mengeluh? Saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau sering dan suka mengeluh, saya pastikan hidupmu gak bahagia. Orang yang mengeluh, dia adalah orang yang tidak berbahagia. Lawan kata bersyukur adalah apa? Mengeluh. Seorang yang suka mengeluh, pasti hidupnya tidak bahagia. Jangan mengeluhkan tentang apapun yang tidak kamu punya. Bersyukurlah pada Tuhan karena apa yang kita punya. Ibrani 13 ayat yang kelima sekarang. Janganlah hidupmu dikuasai cinta uang dan puaskanlah dengan apa yang engkau miliki. Sebab dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Diulangi lagi, yaitu tidak akan pernah. Sebab itu di poin pertama ini Tuhan mengingatkan kepada kita, biarlah ucapan syukur itu menjadi gaya hidup saya, gaya hidup saudara, apapun yang terjadi. Yang kedua sekarang, yaitu bersyukur oleh Kristus. Ini yang saudara harus pahami tentang ucapan syukur di dalam kehidupan orang-orang percaya.
Ketika kita menyadari dan mengingat semua tentang Kristus, tentang kasih-Nya, tentang pengorbanannya, tentang kebaikannya, tentang anugerahnya, tentang keselamatan yang diberi kepada kita, semua tentang Kristus, saudara. Ketika engkau mengingat itu, tidak ada alasan untuk engkau tidak mengucap syukur. Ya, saudara, kita diberikan anugerah keselamatan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan usaha. Kalau saudara membayar keselamatan itu, harta sedunia tidak akan bisa membeli akan keselamatan itu. Tapi kabar baiknya adalah saudara punya. Itu yang harus terus kita ingat, saudara, dan menjadi dasar alasan untuk kita mengucap syukur. Siapa kita ini? Kok bisa mendapatkan tiket ke surga? Saudara, apakah kita ini adalah orang-orang yang baik-baik amat? Enggak. Amat mungkin lebih baik dari kita, saudara. Tetapi karena anugerah, karena pemberian, kita diberikan tiket ke surga. Syukuri itu setiap saat, setiap waktu. Makanya di poin kedua saya katakan, bersyukur oleh Kristus, saudara. Keselamatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Tapi pastor, kita kan sama-sama diselamatkan. Ya, aku mengucap syukur. Lagi-lagi ada orang banyak yang iri, saudara. Dia baru bertobat, tapi kok lebih diberkati, dia lebih berbahagia dari aku. Oh, ceritanya iri, saudara. Satu alasan yang menjadikan orang tidak bisa bersyukur adalah karena iri hati. Satu penyebab orang tidak bisa bersyukur adalah iri, menganggap istilahnya rumput tetangga lebih hijau. Padahal mungkin rumput tetangga rumputnya rumput palsu, kayak di futsal itu rumputnya. Tetapi karena melihat dia baru bertobat, dia berdoanya belum lama sudah dijawab oleh Tuhan, saudara. Lukas 3 ayat yang ke-14. Para prajurit juga bertanya kepadanya, dan kami, apa yang harus kami lakukan? Ia berkata kepada mereka, jangan memeras dan merampas dengan menyampaikan tuduhan palsu, melainkan cukupkanlah dengan gajimu. Jadi syukuri, saudara. Semua yang Tuhan beri kepada kita, yang menjadi bagian kepada kita, itu adalah Tuhan berikan kepada kita. Syukuri, bersyukur oleh Kristus. Makanya tadi ada quote saya tulis berkata bahwa syukuri, jangan mengeluhkan apa yang tidak kita punya, tapi syukurilah apa yang ada. Satu saat ada cerita 2 pasien di rumah sakit jiwa. Pasien pertama, dia terus ngomong nama wanita, katakanlah namanya Mary gitu. Mary, terus ngomong Mary. Lalu ada pengunjung, tanya ke dokternya, dok ini kenapa kok Mary terus katanya. Oh, dia ini cintanya ditolak oleh Mary, sehingga dia stres menjadi seperti ini, masuk rumah sakit jiwa. Oh, karena cintanya ditolak, dia stres, dia mengalami gangguan jiwa. Lalu si pengunjung itu manggut-manggut, oh iya, jalan lagi. Ternyata di sana juga ada yang lain, saudara. Mary. Loh, kok bodoh, saudara? Ditanya kepada dokternya, dok, lah ini kenapa? Apakah ada masalah juga dengan yang namanya Mary? Iya, dia ini gila gara-gara menikah dengan Mary. Saudara. Putus dengan ini, gila, menikah dengan orang itu, juga orangnya gila, saudara. Saudara, jadi apa yang kita bisa dapatkan, saudara? Harusnya kan kalau ditolak cintanya, untung aku gak menikah dengan dia, kan gitu, saudara. Masih ada yang terbaik yang Tuhan sediakan kepada kita. Jadi kalau kita gak punya, saudara,
Apa yang kita inginkan kita tidak dapatkan, tetap syukuri. Tuhan punya yang lebih baik. Katakan amin. Jangan menjadi stres, saudara. Toh akhirnya yang mendapatkan Mary juga gila, saudara. Karena mungkin sikap karakternya nggak baik, saudara. Ya, sebab itu Tuhan pokoknya itu, Tuhan pokoknya itu. Jangan maksa Tuhan lah, saudara. Saya kan seringkali ngomong begini kepada saudara. Tuhan itu tahu yang lebih baik dalam diri saudara, lebih dari yang saudara tahu. Tuhan lebih tahu saya, melebihi diri saya sendiri tahu diri saya. Karena itu percayakanlah segala sesuatunya, semua kepada Tuhan. Hidupmu akan lebih berbahagia ketika engkau bisa mensyukuri dan menikmati apa yang kita miliki, mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Saudara tentu ingat di dalam kitab Habakuk, tidak ada di PowerPoint, bahwa seandainya anggur tidak berbuah, pohon zaitun gagal, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungannya, tidak ada lembu di kandang. Disebutkan apa? Tetapi aku akan tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan. Wah, ini keren, saudara. Alasannya apa, saudara? Alasannya adalah karena Yahweh Tuhan adalah kekuatanku. Karena Dia tetap ada. Pemazmur berkata begini, semuanya boleh enggak ada, tetapi kalau engkau ada dalam hidupku, itu cukup bagiku. Jadi yang terpenting di sini adalah His presence. Penyertaan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Itu cukup, saudara. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, mengapa mengucap syukur? Banyak kali kita bertanya, apanya yang disyukuri, Pastor? Sementara yang buruk masih saja terjadi atasku. Dengar baik bahwa selagi kita masih ada di muka bumi ini, baik dan buruk akan selalu kita alami. Saudara, tetapi ingat firman Tuhan berkata, yang buruk sekalipun Tuhan sanggup mengubah menjadi baik. Itu di dalam Tuhan. Ya, kita jangan berharap semuanya jalan mulus, jalan tol, nggak ada rintangan, nggak ada seperti itu, saudara. Yang ada adalah ada tikungan, ada turunan, ada lubang, ada kerikil. Itu pasti kita akan alami. Yang terpenting adalah His presence di dalam hadiratnya, penyertaan Tuhan. Yusuf, dia banyak mengalami banyak hal yang tidak enak, bukan? Tetapi tidak ada keluhan sedikit pun dalam hidupnya. Dia dijanjikan oleh Tuhan melalui mimpi, dia menjadi tangan kanan raja, menjadi pemimpin. Tapi ternyata yang terjadi tidak seperti yang diinginkan beberapa saat, selama 13 tahun. Tapi tidak ada dia mengeluh. Sampai akhirnya penggenapan apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi, dan dia menjadi penguasa di Mesir. Orang-orang yang dulunya jahat kepada dia, datang kepada dia untuk minta pertolongan, dan dia tetap mengasihi, gak ada keluhan, gak ada balas dendam, gak ada iri hati. Ini keren. Mengapa? Karena disebutkan Yusuf penuh dengan roh Tuhan. Seperti saudara, saudara adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab itu perlu terus diingatkan kepada kita. Roh Kudus yang menuntun kita, hadiratnya, penyertaannya akan menghasilkan terus ucapan syukur, bukan keluhan. Jadi kalau pertanyaannya, mengapa mengucap syukur? Jawabannya adalah karena Yusuf percaya janjinya pasti terlaksana. Sudah percaya bukan? Janji Tuhan pasti terlaksana. Katakan amin. Amin, sudah.
Kita bersyukur karena berkat-Nya, karena kebaikannya, karena anugerahnya, karena keselamatan yang telah Tuhan berikan. Kalau saya bertanya kepada saudara, siapa di sini yang sudah mengalami kebaikan Tuhan? Semua pasti mengangkat tangan, bukan? Dan ketika saudara bersyukur ternyata bisa melipat gandakan berkat. Hah? Serius, Pastor? Bersyukur bisa melipat gandakan berkat. Saudara ingat kisah dari 10 orang kusta? Yuk kita baca sejenak ayat ini sebelum saya mengakhiri. Lukas 17 ayat 15. Lalu seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, ia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring, lalu bersujud di depan kakinya dan mengucap syukur kepadanya. Ia adalah seorang Samaria. Yesus berkata, bukankah 10 orang yang telah menjadi tahir, di manakah yang 9? Tidak adakah yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim kecuali orang asing ini? Yesus berkata kepadanya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 10 orang disembuhkan, ternyata yang datang untuk balik mengucap syukur terima kasih Tuhan cuman 1. Dan ternyata itu adalah orang asing, orang Samaria. Yang ini saya katakan kepada saudara adalah bahwa bersyukur mendatangkan berkat ganda. Ucapan syukur dapat mendatangkan berkat ganda. Buktinya apa, saudara? Tadi kan 10 orang sudah sembuh, bukan, dari kusta? Sudah sembuh, semua sudah sembuh. Tapi yang 1 dapat double berkat, saudara, yaitu apa? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini berkat berikutnya. Dia diselamatkan. Tidak hanya sembuh, tetapi dia mendapatkan anugerah keselamatan. Sebab itu banyak-banyaklah bersyukur dan engkau akan mendapatkan double porsi dalam segala hal yang baik hidup saudara. Ingat juga ketika Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan. Disebutkan, maka Yesus menengadah ke langit, mengucapkan syukur, mengucapkan berkat. 2 ikan, 5 roti, akhirnya berlipat ganda mengenyangkan 5.000 orang dan sisanya 12 keranjang. Karena itu syukurilah dalam segala kehidupan saudara. Syukuri. Terima kasih buat suamiku Tuhan. Terima kasih buat istri, buat anak-anak, buat orang tua, buat keluarga. Mungkin sederhana, tetapi itu membuat engkau bahagia. Ini bahasa kalimat ini, kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Mungkin sederhana, tetapi dengan bersyukur kamu akan senantiasa berbahagia. Ayat terakhir, masih ada 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Yahweh karena Dia baik, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan, saudara. Bersyukurlah kepada Dia. Jadi bersyukur ini adalah kehendak Tuhan. Dan kalau kita melakukan kehendak Tuhan, itu sama dengan kita beribadah. Jadi bersyukur, ketika engkau bersyukur setiap saat, setiap waktu, itu juga adalah ibadah saudara. Ya. Oke, saya tutup dengan cerita ini. Seorang wanita, dia punya 2 anak laki, sudah dewasa.
Yang satu sudah meninggal, satunya masih ada. Suatu saat ibu ini naik kapal, lalu terdampar di tengah lautan. Kapalnya karam, dan dia bersama beberapa orang. Tapi ibu ini tetap sukacita. Karena sementara yang lain pada ketakutan. Ditanya, ibu ini kok tetap sukacita? Kita ini terdampar loh. Hanya ada dua pilihan, mati atau kita terus terapung-apung di tengah laut. Saya sukacita karena apa? Kalau saya selamat, puji Tuhan, saya ketemu dengan anak saya yang di seberang sana. Kalau saya mati tenggelam, saya ketemu anak saya yang sudah meninggal. Pikirannya itu saudara, selalu positif. Ayo kita belajar tentang hal ini, ya saudara. Bahwa di dalam Tuhan, segala yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, itu adalah baik, dan ucapkanlah syukur. Kalimat terakhir, saya mencuplik partner rohani begini. Bersyukurlah dalam segala perkara, dan engkau akan berbahagia. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Bersyukurlah dalam segala perkara dan engkau akan berbahagia. Tuhan Yesus baik bagi kita selamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya undang bangkit berdiri dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Ini adalah perjamuan kudus yang pertama di tahun 2024. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Haleluya, haleluya. Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Katakan bersama, Tuhan baik. Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah.
menyembahmu. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh kembali mengingat akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami mengingat akan pengorbanan-Mu, akan kasih tentang anugerah-Mu yang Kau berikan. Dan di awal tahun ini kami percaya sepanjang tahun ini kami disertai Tuhan. Kami alami kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Mengangkat roti dengan tangan kanan ini adalah roti yang kami imani percaya, adalah persekutuan kami dengan tubuh Kristus, yaitu tubuh yang sudah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit, penyakit dan kelemahan kami. Segala kekurangan kami sudah disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Bahkan kalau ada rumah tangga yang sakit disembuhkan Tuhan, kalau ada ekonomi keuangan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, kalau ada tubuh kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Sebab itu kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Silakan dimakan di dalam nama Yesus. Kami angkat sekarang cawan anggur tinggi dengan tangan kanan. Ini adalah air anggur yang kami imani percaya adalah tentang persekutuan kami dengan darah Yesus. Darah yang sudah tercurah untuk menutupi dosa dan salah, untuk menghapuskan segala pelanggaran dan kejahatan. Dan oleh anugerah-Mu kami mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal. Sekali selama-lamanya kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, dan percaya juga sepanjang tahun ini kami dilindungi Tuhan, kami dijagai Tuhan. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Silakan diminum dalam nama Yesus. Mari menyembah, mari menyembah. Haleluya, haleluya. Bersyukur, semua mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dia menyertai, Dia ada di hidupmu. Terima kasih, terima kasih, Yesus Engkau baik sepanjang hidupku. Engkau baik, Yesus Engkau baik, selamanya Engkau baik. Bagiku, bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang ada. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
magaya syananaramo. Saya berikan kesempatan masing-masing berdoa mengucap syukur kepada Tuhan di awal tahun ini, saudara. Syukuri apapun yang terjadi. Ucapan syukur dapat melipat gandakan segala yang baik. Syakara magaya syakatakara lawayara. Kalau engkau sedang mengalami yang kurang baik, tetaplah cari alasan untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami sudah melewati tahun 2023. Kami bersyukur kepada-Mu. Berbagai macam tantangan, pergumulan, dan juga kebaikan serta anugerah Tuhan kami alami di tahun kemarin. Kami bersyukur kami boleh memasuki minggu pertama di tahun 2024. Terima kasih. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami ada. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih buat kesehatan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat sepanjang tahun ini kami pasti diberkati Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Yesus saja cukup bagi kami. Anugerah-Mu saja cukup bagi kami Tuhan. Syakatakara lamakaya, syakara lamakaya, syakara lamakaya. Pujikan lagi lagu ini. Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Amin. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. segenap hatiku Memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap. Sampai akhir hidupku tetap. Sampai akhir hidupku tetap menyembah. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang tahun ini percaya bahwa penyertaan Tuhan terus dilimpahkan atas kami semuanya. Hadirat Tuhan, kehadiran-Mu bagi kami semua. Kami melimpah dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang bersyukur bersama kita berkata, amin. Silakan semua duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.